yang tidak berperkara di MK harus segera dilantik, Pak. Ya, toh MK juga punya dua pertimbangan putusan hukum yang berbeda satu sama lain dan tidak membatalkan. Ya, saya tidak tahu apakah dalam hierarkinya lain. Kalau undang-undang kan jelas ada undang-undang baru yang lama tidak berlaku. Tapi dalam hal ini tidak ada aturan itu, saya kira, ya, dalam hierarki putusan MK. Jadi sah demi hukum kita melanjutkan pelantikan itu sesuai regulasi yang ada sebelumnya. Jadi itu sikap kami, saya kira, dari fraksi. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dari fraksi PDI Perjuangan. Karena kami juga melihat, ya, banyak sekali persoalan yang ditimbulkan kalau kita menunda-nunda. Dan jumlahnya lebih banyak kalau yang saya pahami. Jadi kalau soal itu saya kira clear, tidak ada alasan untuk kita menunda mereka yang tidak berperkara di MK untuk ditunda pelantikannya. Kami usulkan agar segera dilantik. Nah, terkait dengan itu saya juga mau menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak Menteri. Ini terkait masalah kalau dibiarkan pelantikan ini diundur-undur. Saya ingin membawa kita kembali kepada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan PPP nomor 6 tahun 2005. Ini, Pak, disebutkan bahwa pada pasal 132A ini para PJ dan yang lain itu dengan berbagai dengan berbagai situasi itu dilarang melakukan, pada poin A, melakukan mutasi pegawai, dilarang membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dan seterusnya. Ada 4 sampai D, saya kira 2 itu yang paling penting. Ada poin D juga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sebelumnya. Ini yang definitif saja, Pak, setahu saya. Kepala daerah itu dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum hari pelaksanaan pemilu. Tapi kemarin, sebelum pemilu, banyak sekali PJ melakukan mutasi besar-besaran di mana-mana. Dan sampai di sini tidak jelas apa konsekuensi hukum atas putusan-putusan itu. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab kemudian untuk meluruskan ini. Apakah sah demi hukum mutasi yang dilakukan besar-besaran oleh para pejabat kepala daerah itu? Termasuk yang menjabat karena tidak ikut pilkada. Ini apa konsekuensinya? Siapa yang punya kewenangan untuk menilai atau memutus sah tidaknya kegiatan itu, padahal sudah dilarang oleh undang-undang. Nah, ini apakah kemudian nanti kepala daerah definitif yang dilantik berhak menggugurkan atau menganulir putusan-putusan yang bertentangan dengan hukum itu, Pak? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Belum lagi bahayanya terkait dengan siklus anggaran dan filosofi dari pilkada kita, pemilihan kepala daerah ini.